Nah, sekarang topik hari ini memang khususnya kita bicara tentang penyakit jantung yang eh, biar juga teman-teman lihat bahwa kalau bicara jantung, bicara hipertensi gitu ya, orang mengaitkannya dengan subarasi. Tapi sebenarnya sekarang dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Angga, kita bukan melihat subarasinya atau melihat ini, tapi kita melihat ke ingredients-nya ya. Jadi juga nanti eh, teman-teman pelajari masing-masing ingredients-nya dari produk itu, sehingga kemudian dengan kita melihat fungsi-fungsi dari masing-masing ingredients itu, kita bisa menganjurkan untuk banyak hal. Jadi bukan terbatas kepada salah satu masalah gitu ya. Nah, ini yang saya angkat peradangan dan penyakit jantung. Jadi kalau kita bicara radang, zaman bahela gitu ya, mungkin juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah cukup senior umurnya sering dikaitkan dengan infeksi. Sedangkan kalau kita bicara penyakit jantung, selalu ngomongnya penyakit-penyakit yang karena penuaan gitu ya, proses-proses penuaan. Tapi sekarang ilmu kedokteran tuh berkembang sangat ini ya, sehingga nggak bisa dibilang bahwa disahkan, oh ini penyakit dengan dasar karena peradangan, yang ini karena proses penuaan. Itu ternyata hampir bertumpang tindih satu sama lain. Bahkan juga dengan adanya ilmu baru mengenai probiotik, jadi sehat dan sakitnya manusia pun juga berkaitan dengan teman-teman kita si para bakteri ini. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin banget ya, bahwa ini adalah penyakit degeneratif, ini penyakit infeksi, ini penyakit peradangan. Semua satu dengan yang lain saling bertumpang tindih. Dan ini pada saat ini kita bicara peradangan sebagai dasar penyakit jantung. Jadi kalau orang bilang penyakit jantung, pasti konotasinya adalah penyakit jantung yang menyerang pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Paling sering itu yang diasosiasikan. Kenapa? Karena memang itu yang paling sering kasusnya, sakit jantung. Padahal yang dimaksud dengan sakit jantung adalah penyakit pembuluh darah pada jantung atau arteri koroner. Itu yang paling sering terjadi, paling sering menyebabkan kematian, ya, dan melalui proses yang namanya nyeri dada dan sebagainya, akhirnya kemudian terjadi infak miokard, kematian sel-sel jantung, dan akhirnya terjadi kematian keseluruhan karena jantungnya stop. Ya. Jadi bicara penyakit jantung ini merupakan pembunuh terbesar. Penyakit kardiovaskular ini pembunuh terbesar di Indonesia, nomor satu. Ya. Nah, kita bicara sekarang hari ini, kita akan bicara mengenai peradangan kronis pada penyakit jantung itu kayak apa sih? Apa sih yang terjadi? Dan kemudian bagaimana produk AFC, khususnya kita bicara fukoidan dalam hal ini, bisa membantu orang-orang yang sakit jantung. Jadi nanti kalau ada yang sakit jantung, kita nggak terbatas bilang, oh Subhanasi, nggak juga gitu. Karena ternyata fukoidan pada usus juga punya peran yang bisa menolong orang-orang yang berisiko sakit jantung. Nah juga mungkin teman-teman perlu ingat baik-baik di sini karena produk kita adalah kategorinya makanan sehat. Jadi kita jangan bilang bahwa ini obat, ya obat is obat. Obat itu memang bahan kimia yang sudah diteliti punya fungsi terapeutik, ya, bisa menterapi. Kalau ini makanan, kategorinya makanan. Sama dengan makan protein, makan nasi, makan karbohidrat, makan ikan, makan daging, ya, makan lemak, itu adalah makanan semua. Artinya apa? Kalau disebut makanan, fungsinya kan ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh termasuk makanan sehat kita ini bisa berfungsi di seluruh tubuh kita. Kalau misalnya katakan eh, di dalam kandungan SOP Subarasi terdapat salmon ephori peptide yang bisa men-trigger regenerasi sel, maka semua sel yang bisa merespon trigger itu akan beregenerasi. Ya. Bedanya adalah waktunya. Ya. Kalau sel saraf mungkin paling lama untuk menempuh waktu regenerasi dan yang paling cepat bisa beregenerasi mungkin kulit. Sehingga dalam kurun waktu kita minum produk tertentu, efek yang mudah diamati tentu yang cepat berubah ya, dibandingkan dengan efek yang perubahannya lama. Nah, bicara penyakit jantung ini tadi sudah saya sebut paling sering penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini adalah penyakit jantung
yang dasarnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah namanya pembuluh darah koroner atau arteri koronaria. Nah, arteri koronaria seperti ini. Ya. Ini kalau lihat gambar jantung kita terletak di sebelah kiri, ya, paling sini sebelah kiri, maka ada pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini disebut dengan arteri koroner. Arteri koroner, kenapa koroner? Karena membentuk mahkota korona, membentuk mahkota di jantung, ya, disebut koronaria. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pembuluh darah kita tuh ujungnya nih, arteri yang warnanya merah, itu akan timbul anyaman-anyaman yang disebut kapiler. Lalu kemudian balik lagi dalam bentuk namanya pembuluh vena atau pembuluh darah baru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih, dari kita nih, nanti saya kasih lihat gambar berikutnya, itu di ujung-ujungnya adalah anyaman kapiler seperti ini, di mana pada aliran darah seperti ini, kemudian darah lewat satu-satu gitu ya, antri gitu. Antri jadi lambat ya. Bayangin aja kalau kita jalan tol yang gede, tahu-tahu ada pembangunan jalan tol jadi macet, ya. Atau kita di jalan tol yang besar, tahu-tahu kemudian harus keluar pintu tol yang kecil, macet, ya. Sama seperti ini. Dengan dia macet, arteri itu macet, apa namanya darah itu macet, maka kemudian oksigen dilepas ke jaringan, kemudian makanan dilepas ke jaringan, sehingga terjadilah eh, pemberian makanan dan oksigen atau energi di jaringan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, arteri koroner yang normal, gambar sebelah kiri, mudah-mudahan bisa kelihatan nih ya, panahnya, merupakan suatu pipa lah, pipa, ya, tapi bukan pipa yang kaku kayak kita pipa peralon ya, ini bisa berbunyi. Tapi kemudian bisa terjadi penyumbatan namanya sklerosis atau penyumbatan oleh trombus. Nah, ini yang sering-sering kali dikaitkan dengan produk yang namanya Subarasi. Ya, trombus. Ya, trombus ini karena tiba-tiba ada eh, zat-zat bagian dari darah yang kemudian menggumpal trombus. Yang harusnya gunanya adalah menyumbat kalau terjadi perdarahan. Tapi ini nggak terjadi perdarahan, dia malah membentuk sumbatan sendiri yang disebut trombus. Kalau sklerosis, arteriosklerosis, pembuluh darahnya numpukin lama, ya makin lama jadi nyumbat, jadi arteriosklerosis. Dan sekali lagi ini prinsip dasarnya ya, arteri-arteri di jantung memperdarah ke jaringan, di tengah-tengahnya ada yang namanya kapiler. Nah ini kalau Anda lihat di pembuluh darahnya seperti ini. Peredaran darah jantung itu adalah tujuannya mensuplai energi, sehingga jantung bisa berdenyut selama kita hidup. Jadi kalau udah kita jantungnya udah nggak mau berdenyut ya kita udah nggak hidup ya. Bayangin ada satu-satunya organ yang bergerak terus nih selama kita hidup. Semua organ bergerak ya, nggak ada yang nggak bergerak. Tapi yang kelihatannya benar-benar heboh jantung. Kenapa begitu jantung berhenti bergerak ya nggak hidup gitu ya. Dia berdenyut terus. Jadi sepanjang dia berdenyut dia hidup. Ya. Lalu arterinya seperti ini yang Bapak Ibu bisa lihat ya, namanya arteri koroner karena membentuk mahkotanya jantung. Lalu Anda lihat di sini nih adalah seluruh peredaran tubuh kita. Ya, ini orang bisa memisahkan pembuluh darah dari jaringan ya. Lalu dibikin fotonya. Nah, ini kalau lihat kepala merah banget ya. Jadi suplai darah tuh paling utama nih di kepala. Kita bisa lihat lagi di paru-paru, di ginjal, ada di jantung cuma nggak kelihatan di sini karena bertumpang tindih. Ya. Ini suplai darah yang terutama. Ya. Terus kalau di ujung-ujung jari, kaki, semua jaringan ini terbentuk jaringan yang namanya kapiler. Disinilah dengan adanya kapiler ini, kemudian jaringan bisa mendapatkan oksigen dan gula ya untuk kemudian bisa bergerak, suplai energi ya. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk kehidupan, misalnya protein, vitamin, mineral dan sebagainya. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Jantung kita supaya berdenyut juga harus ada suplai energi melalui yang namanya arteri koronaria ini. Yang Anda bisa lihat ya, koronanya ya, melingkar ke koronanya. Apa sih yang dilakukan di sini? Nah, ketika dia melalui kapiler, ya, nutrien ini keluar ke jaringan. Sedangkan buangan dari jaringan, misalnya karbon dioksida, sampah-sampah metabolik lainnya masuk ke dalam aliran darah balik, ya, dengan kadar oksigen yang rendah. Ini adalah tugas dari pembuluh darah nadi, yaitu mensuplai energi.
Nah, pembuluh darah nadi atau arteri, ya, kita sebut sebagai arteri, itu kalau arterinya di jantung namanya arteri koroner, kalau dia macet, maka suplai energinya berkurang. Padahal jantungnya tadi harus apa? Harus bergerak terus seumur hidup. Ya, kalau dia sudah berhenti, berarti kita juga nggak hidup. Ya, jadi itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambar ini, ya, ini cerita gambar mengenai tadinya normal, kemudian menjadi sumbatan, baik sumbatan oleh hemat maupun sumbatan oleh trombus. Nah, contohnya misalnya di jaringan ini terjadi sumbatan dikasih lingkaran hitam, ya, maka daerah yang berikutnya jadi hitam gelap nih, nggak sama dengan yang di sini karena jadi kematian jaringan. Ya, kalau tersumbat di arteri koroner, apa sih yang terjadi? Sumbatannya bisa aja cuma spasial, jadi nggak ngeblok banget, ya nggak seperti jalan buntu yang blok nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jalannya jalan buntu, tapi masih bisa lah lewat satu-satu mobil. eh, Kalau nggak bisa mobil, sepeda motor masih bisa lewat. Nah, itu sumbatan parsial. Kalau sumbatan total, mau mobil, sepeda, orang aja nggak bisa lewat. Itu sumbatan total. Ya. Apa yang terjadi dengan sumbatan parsial ini? Kalau kita aktif yang terlalu berat, baru kerasa, aduh sakit, sakit jantungnya ya. Kenapa? Karena kekurangan oksigen tadi, kekurangan energi tadi. Ya. Tapi kalau dibikin rekaman jantung, normal. Nah, terus ketika dibawa ke UGD, di EKG, dibilang normal. Oh, Bu, Pak, EKG-nya normal. Aduh, senang, lega. Padahal dia lupa itu. Pada saat itu normal. Sedangkan sumbatan, prosesnya jalan terus. Nggak bisa dibilang saat itu normal. Selesai masalah. Jantung terus, lemak numpuk terus. Ya, seperti coba gambaran di sebelah ini. Kalau sudah 80% lebih terjadi sumbatan, maka bisa disebut blocking yang permanen, ya. Sehingga kemudian apa, jaringan jadi hitam, benar-benar kekurangan oksigen, jadi kematian jaringan. EKG-nya ya pasti berubah, terjadi gambaran EKG yang namanya infark miokard. Jadi teman-teman di sini, ya, penting kita periksa kesehatan kita, dan kita periksa secara rutin, melihat secara kontinu berkala. Jadi bukan selesai di satu pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan lalu kita bilang amin, selesai, kita sehat. Enggak, ya. Proses ini yang namanya nyumbat jalan terus. Kenapa? Polusi. Polusi dari udara yang menimbulkan stres oksidatif. Banyak. Ya. Dan mau nggak mau itu, apalagi kalau molekul-molekulnya sangat kecil, bisa langsung menuju ke ujung-ujung paru, langsung diserap ke aliran darah. Jebar deh dia apa namanya. Bikin kerusakan-kerusakan, termasuk di pembuluh darah. Polusi dari mana lagi? Dari makanan kita. Ya, karena kan kita jarang yang jamu, bener nggak? Jamu itu singkatan dari jaga mulut, ya nggak? Jarang yang jamu, ya. Banyak kan semua apa yang enak di mata langsung dibeli. Kemudian ada lagi yang lain mungkin karena kekurangan atau perokok, ya, dan sebagainya. Dan ini kalau digambar namanya angiografi, ya, sumbatan total kayak gini nih. Jadi kalau ada lihat nih panahnya saya, ya, di sini habis nih, ada lingkaran merah nih, kalau kelihatan, nggak ada lagi gambar kontras pembuluh darahnya. Nah, ketika mulai dibuka sumbatannya mulai mengalir dikit-dikit, ya, sampai akhirnya pembuluh darahnya terbuka total karena di balon, ya, dikasih ring. Nah, ini terbuka. Ini mungkin tadinya di balon. Ya. Saya sih nggak mementingkan prosesnya apa, agar teman-teman bisa lihat nih kalau di angiografi disuruh periksa jantung kayak gini nih kejadiannya, ya. Nyumbat sama sekali nggak ada yang lewat. Nah, ini kalau masih awal-awal, masih kurang dari sejam, masih oke nih dibuka sumbatannya. Tapi kalau udah mulai lebih dari sejam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, udah kerusakan kematian jaringan jantungnya permanen. Sehingga kemudian dilihat dari EKG-nya kelihatan ada namanya kematian jaringan jantung atau infark miokard. Lah, pertanyaan berikutnya, kenapa pembuluh darahnya kok bisa mengalami penyumbatan? Ini dia jawabannya. Ada radang yang kronik di dalam pembuluh darah. Kenapa radang itu terjadi? Ya, macam-macam. Tekanan darah tinggi terus-menerus,
bisa menyebabkan pembuluh darahnya mulai rusak. Kalau nggak percaya, coba aja pipa peralon dikasih tekanan tinggi terus-menerus. Lama-lama juga pipanya jebol. Pipa peralon, ya, untuk pembuangan sampah cucian, misalnya dari cucian makanan gitu ya, Anda bikin belok pipanya, bakalan nyumbat. Karena alirannya juga aliran yang nggak kuat ya. Terus lama-lama tumpuk sampah-sampah dari makanan, akan nyumbat. Itu baru pipa peralon, padahal pipa gede banget ya diameternya. Ini pembuluh darah koroner kecil sekali. Ya, kalau nggak percaya nanti buka hati sapi misalnya ya, beli hati sapi, nah kayak gitu tuh kira-kira. Pembuluh darahnya kecil. Pipa peralon aja bisa nyumbat, apalagi pembuluh darah kecil. Nah karena tekanan yang terus-menerus bisa terjadi radang yang kronik. Ya, sehingga kemudian lemak-lemak itu numpuk. Ya, LDL numpuk. Ya, sedangkan HDL-nya yang turun, LDL-nya tinggi, numpuk, nyumbat. Pembuluh darahnya menyumbat, menumpuk di dinding dan menyumbat. Jadi pembuluh darah itu bisa mengalami radang yang kronik. Tadi dari tekanannya, bisa juga mungkin karena ada penyakit-penyakit lain, ada infeksi, itu juga bisa membuat pembuluh darah mengalami radang. Atau mendapatkan ini ya, apa namanya, bahan-bahan kimia yang nggak dibutuhkan tubuh, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan pembuluh darah ya. Polusi dari makanan, polusi dari udara, ya, minuman, itu membuat kerusakan-kerusakan dari pembuluh darah secara permanen. Nah, ketika terjadi radang yang kronik, maka pembuluh darah itu mudah menumpuk lemak LDL tadi. Sehingga kemudian menjadi penebalan di dalam pembuluh darah, kemudian menyumbat. Kalau sudah lebih dari 80%, wah, itu namanya sudah alamat bakalan terjadi kematian jaringan jantung. Nah, ini gambarnya kira-kira kayak gini nih, kalau kita lihat pembuluh darah dipotong dari samping, ya. Nah, di samping kayak gini nih pembuluh darahnya. Ya, otot-ototnya di sini. Nah, ini di dalamnya nih warna merah tua ini adalah lubangnya, salurannya. Nah, di sini ada molekul-molekul yang namanya LDL bisa menyangkut masuk, tembus di lapisan yang pembuluh darah. Ya. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan sumbatan namanya aterosklerosis. Tapi juga bisa merangsang sumbatan yang lain namanya trombus. Itu dari keping-keping darah, keping-keping pembekuan darah. Itu kalau dibiarkan terus-menerus akan menyumbat. Masalahnya kita nggak rasa. Kita nggak akan mengetahui di pembuluh darah mana terjadi aterosklerosis, atau mulai di mana ada pertumbuhan trombus. Kita nggak rasa itu. Kita hanya bisa tahu ternyata ada masalah dalam pembuluh darah kalau di sisi selanjutnya terjadi kekurangan suplai oksigen dan energi ya. Kalau terjadi kekurangan suplai oksigen, nyeri yang tajam, nyeri yang hebat ya ketika beraktivitas. Oh, berarti ada sumbatan nih pembuluh darahnya. Karena otot setelah itu tidak bisa bekerja dengan baik, malah jadi nyeri. Atau kalau di jantung namanya jadi otot jantung mengalami kematian. Jadi kalau ada sumbatan, nggak berasa, tapi kalau sudah terjadi komplikasi, baru tahu, baru berasa. Nah, kalau kita lihat gambar tadi nih, pembuluh darah kita nih, ya ada 100.000 kilometer. Di mana kita mau ngecek ada sumbatan di mana, nggak ada yang tahu. Ya. Terus kalau tadi masih ingat contoh pipa peralon belok satu aja bisa nyumbat lama-lama. Apalagi pembuluh darah ini udah kecil, cabang-cabangnya banyak. Jadi sangat mungkin dalam kehidupan kita mengalami penyumbatan di pembuluh darah. Kenapa nggak berasa? Karena nggak menyerang pembuluh darah yang penting. Kemudian tetap ada suplai energi yang masih bisa diterima lewat jalan yang lain. Kan kita sering ya lewat jalan tikus misalnya. Nggak ada jalan yang ini, kita lewat jalan yang lain. Pembuluh darah juga sama, kalau ada sumbatan, dia coba cari jalan yang lain, namanya jalan kolateral. Tapi tidak semua organ punya jalan lain. Contohnya di otak. Begitu dia tersumbat, jadilah stroke. Kalau di jantung terjadi yang namanya infark miokard, atau kalau di ginjal,
dalam kondisi sumbatan yang terus-menerus dan kronik dan berlangsung lama dan tidak diatasi, maka terjadi gagal ginjal. Di kaki juga bisa terjadi pembuluh darah stop, terjadi namanya acute limb ischemia. Nah, itulah ceritanya pembuluh darah kita ya, dengan radang-radang. Nah, kalau kita udah dengar begini aja, ketika Bapak Ibu dengar produk misalnya SOP Subarasi yang mengandung SOP salmon ovary peptide, kita akan berpikir, oh ya ini bisa membantu regenerasi pembuluh darah. Itu fungsinya ya sudah di paten fungsi yang sudah disampaikan dari teman-teman di Jepang yang menemukannya. Lalu apalagi misalnya ada vegan peptide yang mencegah terjadinya trombus tadi. Ya. Itu merupakan fungsi yang spesifik yang utama. Tapi ketika kita lihat di balik-baliknya, ada juga fungsi-fungsi yang lain namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi stres oksidatif. Kenapa stres oksidatif terjadi? Kalau terjadi suplai oksigen dan energi turun. Ada sumbatan nih, terjadi kemudian peradangan. Peradangan itu menimbulkan stres oksidatif, kemudian akan nyebar ke sel-sel lain. Sehingga kemudian peradangannya makin luas, makin kronik. Terjadilah yang namanya nyeri dada. Dan kalau memang tidak diatasi dengan pemberian suplai oksigen dan makan yang bagus, misalnya kita bikin kateter atau balon, dibuka, dipasang ring, maka tentu saja jaringan yang diperdarahi darah itu akan kekurangan oksigen kalau nggak kita buka. Ya. Dengan demikian kemudian jaringan itu bisa menjadi rusak dan mati. Nah terus kemudian ketika kita bicara kemana sih fungsi produk kita? Kalau kita bicara hipertensi, pembuluh darah, jantung, semua matanya ngekernya ke Subarasi. Belum tahu dia bahwa ada namanya fucoidan. Fucoidan ini adalah spesifik yang ada di ITSU. Ya. Nah, si fucoidan ini apa sih? Jadi saya coba browsing-browsing. Jadi ini termasuk karbohidrat. Ya. Karbohidrat yang didapatkan di rumput laut. Rumput lautnya bisa yang hijau maupun yang coklat. Jadi banyak sekali macamnya. Ya. Tapi yang di sini adalah dari tanaman yang spesifik. Ya. Spesifik nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di kemasan tanamannya apa. Nah, fucoidan ini sebagai suatu karbohidrat, ya, ternyata dibuktikan ada jurnalnya nih saya copy ini jurnalnya saya bikin miring di sini. Jurnalnya itu mengenai structure dan bioactivity dari si fucoidan. Ternyata dia juga punya sama fungsi antikoagulan, antitrombotik. Itu yang tadinya kita dapat dari vegan peptide, dari food flow yang ada di Subarasi. Ternyata fucoidan juga bisa. Itu juga mungkin nggak terekspos. Bukan nggak terekspos karena orang Jepangnya nggak tahu, tapi orang Jepangnya mengangkat paten fungsinya yang lain. Ya, itu nggak dipaten fungsinya. Tapi fucoidan, kalau Bapak Ibu browsing di jurnal ilmiah pun sudah ada keluar bahwa dia punya fungsi antikoagulan, antitrombotik sama dengan vegan peptide. Punya fungsi antivirus, punya fungsi antiinflamasi. Nah, antivirus ini penting nih kalau ingat ya kejadian waktu COVID-19. Waduh, banyak kematian ya, tinggi ya. Ternyata ketika orang-orang yang masuk rumah sakit ICU dilihat lagi, wah, D-dimernya naik gitu ya. D-dimer itu produk dari pembekuan darah. Diinduksi mungkin oleh infeksi virus ini, termasuk kemudian terjadi inflamasi. Ya, nggak ada yang tahu persis, selalu nggak ada yang tahu persis bagaimana kejadiannya, tapi kemungkinan besar berkaitan dengan si virus maupun dengan si inflamasi. Sehingga kalau kita kasih fucoidan ini harusnya bermanfaat, ya nggak harus tunggu produk yang lain. Juga punya fungsi antioksidan, antitumor, dan imunomodulator. Nah, yang penting menurunkan lipid darah. Ini juga saya baru browsing, saya baru tahu LDL-nya bisa turun, HDL-nya bisa naik oleh fucoidan ini. Coba aja, ya sekarang Anda minum secara rutin
Lalu ukur LDL-nya sama HDL. Ya. Tapi sekali lagi juga bukan kita kemudian setelah wah turun ternyata LDL gua hidupnya sembarangan. Nggak gitu ya. Hidup sembarangan ya tinggal kuat-kuatan aja antara hidup sembarangan dengan hidup sehat. Mana yang kuat-kuatan mempertahankan kadar lipid. Ya. Jadi ini sumbernya. Nih, Bapak Ibu lihat di jurnal ilmiah Fucoidan Structure and Bioactivity. Ini dia fungsinya. Ya. Jadi banyak fungsinya. Bisa memproteksi lambung, melawan penyakit hati, ya. Bukan melawan sakit hati ya, tapi penyakit hati, melawan penyakit pada ginjal dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja yang tadi dibilang sama Mas Angga. Jadi kalau kita explore lagi baik-baik, ya, ternyata fungsi-fungsinya itu hampir bisa merupakan satu sama lain saling membantu ya, dan saling menggantikan. Nah, teman-teman di sini ini juga bisa kita endorse buat teman-teman yang beresiko sakit jantung. Sekali lagi ini adalah makanan sehat untuk orang hidup sehat. Tetap sehat, bukan makanan untuk mengobati. Kalau jantungnya udah nyumbat, pembuluh udah nyumbat, obatnya ya apa kateter, dikasih ring, dikasih balon, atau kalau udah terlalu banyak sumbatannya, bahkan dibikin bypass, ya kayak gitu. Itu obat atau diperlebar dengan ISDN atau dengan obat lain gitu ya, nitrocap dan sebagainya. Itu fungsi obat. Sedangkan ini adalah fungsi makanan sehat. Jadi makanan sehat diberikan justru pada saat orang sehat, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan bukan berarti nggak ada penyakit. Nomor satu, dia ada keluhan tapi ditahan-tahan. Ya. Pura-pura nggak ada keluhan, ignore. Ya. Ignorance. Nah itu yang menyebabkan toto tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba meninggal. Sebenarnya nggak tiba-tiba, nggak ada tiba-tiba. Prosesnya berjalan, cuma orang itu ignore, orang itu ignorance ya, denial, sehingga kemudian ketika ada keluhan dan sebagainya, tidak dilakukan treatment yang pas. Nah, kembali ke sini lagi, kita sudah belajar salah satu fungsi dari fucoidan, bagian ingredients dari utsubushi, yang ternyata bisa bermanfaat juga untuk menggantikan fungsi dari SOP Subarashi. Nah, kenapa nggak disorot? Ya, Jepang nyorotnya yang ini. Tapi bukan berarti fungsi itu nggak ada. Fungsi itu tetap ada. Cuma yang disorot dibikin pakai fungsi adalah fungsi yang lain. Oke, sharing saya itu aja untuk hari ini. Ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah itu bukan cuma di jantung, yang banyak bisa juga di apa otak, terutama otak lah ya, yang berkaitan dengan pembuluh darah. Sehingga teman-teman di sini bebas memilih apakah hanya menggunakan SOP Subarashi atau Utsubushi atau keduanya, kemudian eh, dengan memberikan itu secara rutin, secara kontinu dan rutin, maka kita tentu menghindar atau mencegah supaya tidak terjadi stroke. Kalau sudah stroke, jangan sampai stroke berulang. Kalau sudah stroke berulang, jangan sampai kerusakannya membuat kecacatan permanen yang luas. Ya, sekali lagi karena kenapa prosesnya ada sumbatan, ada terjadi hipoksia, terjadi stres oksidatif terjadi yang namanya oksigen reaktif, menyebar kemana-mana merusak jaringan makin luas. Ya. Nah itu yang kemudian dicegah dengan produk ini supaya jangan sampai kerusakan akibat stres oksidatif tersebut bukan gara-gara sumbatan pembuluh darahnya lagi nih, tapi gara-gara stres oksidatif, jadi sudah stroke ya. Stroke biasanya berhenti nih, sumbatannya di arteri ini, udah selesai diatasi ya. Tapi efeknya ya berputar terus, berjalan terus ya. Ada antioksidan, ada stres oksidatif, dan antioksidan inilah yang kita mau propose buat teman-teman yang memang punya risiko tinggi, apalagi perokok misalnya, atau LDL-nya tinggi. Tadi dikatakan fucoidan bisa menurunkan LDL. Ya. Jadi itu salah satu teman-teman, mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita bisa bedah lagi ingredients yang lain ya. Yang penting tentu saja ketika kita menawarkan produk itu kita juga kasih lihat gitu ya payung besarnya. Jadi bukan hanya yang sempit aja dan bukan untuk pengobatan tok, tapi lebih banyak juga untuk kepada peningkatan kesehatan.
Oke, saya kira sharingnya itu aja dan kita banyakin di pertanyaan supaya supaya lebih banyak ya. Ini di pertanyaan chat. Atau Ibu Puspitawati mau bicara dulu silakan. Oke, kalau enggak kita lihat di chat dulu. Ini angkat tangan baru satu ya. Di pertanyaan ini, apakah subarasi dan obstruksi bisa untuk penyakit unstable angina? Jawabannya bisa. Ya. Jawabannya bisa karena tadi ada dasar inflamasi di dalamnya dan fungsi dari obstruksi adalah ini ya, apa namanya, membantu untuk mengatasi inflamasi tersebut. Apa yang menjadi observasi? Observasi kita tentu pembuluh darahnya itu yang directnya. Cuma kan kita nggak pernah tahu terjadinya di pembuluh darah yang sebelah mana dari arteri koroner itu. Dan orang kalau itu apa dia mau diteropong, belum tentu mau ya, belum tentu mau diangiografi. Jadi yang kita lihat adalah lebih banyak kemudian serangan menurun. Kalau ada serangan juga intensitasnya lebih rendah. Ya. Tapi yang sudah serangan pasti ya serang, kita serang terus ya. Oke, suara saya katanya kurang keras. Jadi Ibu Puspitawati sudah raise hand, tadi sudah sempat buka mikrofon. Silakan Ibu. Oke, di sini pertanyaan di chatting ada LDL, HDL. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke laboratorium dan minta diperiksa profil lemak atau profil lipid, nah itu ada namanya lipoprotein, LDL dan HDL. Lipoprotein dari dua nama lipo dan protein. Lipo itu lemak, protein itu ya protein. Kenapa ada bentuk lipoprotein? Ini produksi dalam negeri, produksi hati kita. Ya, kita mempunyai lipoprotein supaya lemak ini juga bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak ini bisa beredar ke seluruh tubuh, cuma lemak nggak bisa larut dalam darah. Jadi dicantolin ke protein. Bentuknya lipoprotein. Lipoprotein itu ada yang LD, low density, jadi berat jenisnya rendah, ada HD, high density. Nah, yang dianggap beresiko menimbulkan pembuluh darah nyumbat adalah yang LDL, low density lipoprotein. Yang HDL adalah yang lebih baik. Sering kita lihat itu kan namanya lemak baik dan lemak yang jahat. Ya. Sebenarnya dua-duanya dibutuhkan oleh tubuh, tapi komposisi kadarnya itu yang kemudian kalau kadar LDL-nya terlalu tinggi, maka risiko penyumbatan dalam pembuluh darah lebih tinggi. Oke, ini ada pertanyaan lagi tentang penyakit ya, MPN myeloproliferatif. Ini sih penyakit darah ya. Nanti mungkin lebih baik bicaranya tentang penyakit darah ini. Uh, Ini kaitannya sama dengan cancer ya, penyakit darah ini ya, proliferatif ini. Itu kerjanya si Subarasi maupun Usukusi lebih banyak sebenarnya kepada maintenance health-nya, kemudian kepada menjaga efek dari pengobatan, ya jangan sampai menimbulkan masalah lebih berat lagi. Nah itu kalau obatnya sendiri ya memang ada obatnya, meskipun efektivitasnya nggak sama, ya nggak semua sembuh total. Tapi tujuannya adalah membunuh sel-sel kanker ini. Nah, karena tujuannya membunuh sel-sel kanker, kadang-kadang sel-sel yang sehat juga kena. Nah, itu yang kemudian supaya tidak meluas oleh karena adanya stres oksidatif, diberikanlah usukusi dan subarasi ini. Lalu spesifik subarasi yang punya kemampuan men-trigger regenerasi sel, maka jaringan-jaringan yang sudah rusak itu kemudian dicoba untuk dibangun lagi. Nah, sekali lagi, namanya membangun sel-sel baru, beda-beda waktunya. Jadi nggak bisa disamain semua. Aduh, saya stroke udah 6 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Terus yang lain dalam waktu 3 bulan udah kinclong, ya, bersinar-sinar, sumringah. Karena yang dilihat beda. Sel kulit lebih cepat berkembang biak dan menjadi dewasa.
Kalau sel otak lama perlu waktu, makanya usahakan jangan sampai sel otaknya rusak. Karena itu lama perbaikannya. Meskipun dibuktikan sudah ada perbaikan. Oke, ini ada 2 angkat tangan nih. Boleh angkat tangan, boleh langsung ngomong. Ibu Puspita jadi nggak nih nanya? Kalau nggak, Ibu Lydia. Silakan nih, Ibu Lydia. Bisa nggak unmute? Hai, selamat sore dok. Hai. Saya mau tanya nih dok, Ya, saya kan sudah beberapa kali cek kesehatan pasien member-member lah ya. Kita katakan member-member AFC ini. Nah, hasil cek kesehatannya ini yang saya agak kurang paham ini adalah kelenturan pembuluh darah. Nah, kebanyakan itu kelenturan pembuluh darahnya itu tidak dalam kondisi baik-baik aja. Nah, kelenturan pembuluh darah ini penyebabnya apa? Kondisi yang membuat kelenturan pembuluh darah ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan apakah bisa menyebabkan kayak misalnya kalau di otak berarti kita bisa pecah pembuluh darah otak dan lain-lain. Karena beberapa minggu ini saya banyak kasus itu pecah pembuluh darah otak secara tiba-tiba, dok. oh iya itu jadi sering ya. Tapi yang kelenturan pembuluh darah ini yang diperiksa apanya ya? Dia tulisannya apa di dalam hasil laboratorium? Ini bukan pakai laboratorium ya, tapi kan kita kan pakai teknologi yang kuantum itu, dok. Oke. Kuantum Kalau kuantum resonance. itu saya kurang tahu deh kalau kuantum ini. Kayak Ya, gimana memang prosedurnya? ini bukan diagnosa hasil lab yang fix banget ya. Kalau lab kan Hmm, udah pasti fix. Cuma kalau quantum resonance ini kan membantulah setidaknya untuk mengetahui gejala awal gitu. Oke. Terus terang kalau cara kerjanya dan bagaimana interpretasinya saya kurang tahu. Mungkin kalau ada yang sudah pakai dalam grup ini juga boleh cerita ya. Tapi kalau sekarang Ibu tanya tentang kelenturan sendiri ya, pembuluh darah itu kan sebenarnya berdenyut ya, berdenyut. Jadi kalau denyut jantung, kemudian kita juga nadi kita raba, maka harusnya sama sinkron. Nah, kemampuan berdenyut itu karena ada otot di dalam pembuluh darah itu. Mungkin yang dimaksud barangkali kerja ototnya udah nggak efektif lagi gitu ya, nggak mampu berkontraksi. Paling sering adalah faktor umur, faktor usia. Jadi faktor usia menyebabkan kemudian terjadi masalah-masalah di otot pembuluh darah. Otot pembuluh darah itu kemudian sehingga istilahnya jadi pembuluh darahnya mungkin kurang lentur. Itu yang paling sering terjadi. Tapi juga kalau pembuluh darahnya numpuk lemak, kayak gambar tadi, juga jadi nggak lentur. Jadi ada dua macam peristiwa di sini, yaitu karena proses penuaannya dan seringkali proses penuaan juga sejalan dengan terjadinya penumpukan lemak tadi ya yang saya gambarkan di arteri koroner. Begitu Bu Lydia. Oke, terima kasih dok. Kalau dengan belakangan ini kasus-kasus pecah pembuluh darah otak itu kira-kira penyebabnya apa aja dok? Nah, ada kondisi yang namanya aneurisma. Aneurisma itu juga kita nggak pernah bisa tahu kenapa terjadinya dan nggak pernah berasa. Aneurisma itu pembuluh darahnya mengalami masalah, pelebaran gitu ya. Itu memang nggak pernah ada yang tahu. Kecuali orangnya ngeluh-ngeluh sering sakit kepala, terus kita MRI baru kelihatan ada aneurisma. Nah, aneurisma itu sendiri prone ya, artinya mudah pecah gitu. Jadi kalau memang bisa tahu melakukan screening MRI, nah ketahuan ada aneurisma, ya lebih hati-hati. Tapi kalau kebanyakan yang kejadian sekarang tuh begitu, dia nggak tahu, tahu pecah aja, gitu ya. Ya. Pecahnya karena tekanan darahnya memang. Ya. Itu sih yang saya ini, memang nggak ada yang pernah tahu kenapa aneurisma itu, gimana deteksi dininya kebetulan semua, ketahuannya Hmm, kebetulan. mengerikan sekali dok, karena nggak memandang faktor usia ya. Kebanyakan di Iya, usia 30 aja itu udah kena pecah pembuluh darah otak. betul. Malah saya ketemu 18 tahun loh. Ada yang 18 Hmm. tahun. Ciri-ciri utamanya biasa sakit kepala dok. Iya, mungkin yang sering berulang. Karena kan dia makan tempat di otak kita, jadi sering terasa sakit. Oke, oke. Terima kasih dokter Trev.
Sama-sama, Bu Lydia. Kami dokter. Oke, ini ada lagi nih angkat tangan, ada yang namanya pengguna Zoom. Ini gimana caranya? Pengguna Zoom, pengguna Zoom dan pengguna Zoom bukan kali ya? Pengguna Zoom mau nanya nggak? Silakan, silakan, Ibu ya, Ya, silakan. halo. Ibu, selamat sore. Sore, Dok. Ya, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Iya, Dok, ini saya mau tanyakan. Awal awal kan ini orang tua saya, bapak saya kan sudah konsumsi produk ini AFC. Ya, Terus awal sakitnya itu bapak saya pengapuran ginjal, tapi beberapa bulan yang lalu dia kena serangan kena jantung sih. Terus kata dokter mau kateterisasi, cuman fungsi ginjalnya masih tinggi, Dok. Itu. Tapi hmm, kan, tapi selama ini kalau saya lihat kondisi bapak saya, alhamdulillah dia tidak pernah sesak sih dok. Cuman dokter sih mau kateterisasi jantung, cuman fungsi ginjalnya masih naik, masih tinggi karatinya. Itu solusinya gimana, dok? hmm, oke. Ya si kreatinnya naik ya, tinggi gitu ya. Iya, 2,54 sih dok. Yang tadinya 2, tapi ini naik jadi 2,54. Sebaiknya kalau konsumsi AFC-nya itu berapa berapa per harinya per bungkusnya karena selama ini saya kasih 2 bungkus per hari mau pagi ataupun malam cuma 2 bungkus. Iya. Apa yang dikasih sebenarnya sih atau usul sih? Dua-dua dok saya konsumsikan. Ya, artinya kalau diberikan memang apa namanya dua-dua itu juga sudah cukup ya. Dan kemudian kalau Iya. bilang bahwa dia nanti akan menurunkan kreatinin, em, dampak itu nggak langsung ya, karena panjang ceritanya kenapa ada kreatinin naik atau urium naik. Itu kan karena nggak bisa disaring dengan bagus oleh ginjal. Jadi kan itu Hmm. kalau dia normal tuh karena fungsi penyaringan ginjalnya bagus. Justru karena fungsi penyaringan ginjalnya nggak bagus, makanya dia numpuk di darah, makanya tinggi-tinggi. Gitu. Oh Jadi iya nomor iya. satu penyaringan ginjalnya harus diperbaiki. Nah, ketika kita memperbaiki penyaringan ginjal itu dengan kita mengharapkan ada apa namanya dari makanan sehat kita ini perlu waktu, ya, perlu waktu. Kalau misalnya dikatakan fungsi ginjalnya sudah menurun sampai 50%, jadi ada dua ginjal nih kiri kanan, turun 50%, jadi katakan cuma punya satu, katakan kayak gitu ya. Nah, untuk yang kemudian fungsinya naik lagi karena sel-selnya perbaikan itu juga perlu waktu, ya. Satu, Hmm. jadi nggak akan secepat yang kita mau bayangkan cepat gitu ya. Tubuh kita punya kapasitas ketika membangun sel-sel yang baru. Jadi tetap kita berikan. Kenapa? Karena juga ada efek yang lain, misalnya efek antioksidan. Itu tetap kita berikan. Ada efek-efek lain yang antivirus misalnya. Orang-orang yang sakit kronis itu pasti berisiko terjadinya infeksi. Justru dengan ada efek antivirus dan sebagainya sangat membantu. Ya. Hmm, Sehingga iya dok. nggak makin parah. Udah sakit ginjal, infeksi, waduh lebih parah. Lebih susah. Iya. Itu sih yang Tapi bisa kira saya bantu. Ya, Tapi kira-kira ini dok, kan dia konsumsi nih, ini sih menurut saya kan dia kena jantung nih. Kalau dia konsumsi lagi, kira-kira jantungnya bisa kembali normal ya dok. Setelah, maksudnya dia konsumsi juga ini SOF, AFC-nya. nah, sakit jantungnya apa Ibu? Penyakit jantung koroner bukan? Itunya sih dok belum ditahu juga karena dokter harus periksa kateterisasi itu. Cuman dokter bilang Hmm, ada kayak pengentalan darah kalau nggak salah kata dokter gitu. dari EKG-nya sih kelihatan kalau memang ada masalah penyumbat dan terjadi kerusakan jantung. Kalau terjadi penyumbatan dan kerusakan jantung, di Iya. EKG bisa tergambar itu permanen. Itu permanen.
Tapi kalau baru penyumbatan saja di pembuluh Iya. darah masih bisa diperbaiki. Oh iya iya iya. Jadi untuk subarasinya masing-masing 2 aja ya dok. Nggak apa-apa kalau misalnya 2 saya kasih per hari. Nggak apa-apa. Tapi juga Oh dari gitu. pelajaran hari ini kan bisa dikasih fukoidan dari usus ternyata, ya kan? Untuk mencegah peradangan lebih lanjut. Iya iya. Oke, Ibu. Oke. Oke dok, makasih masukannya. Sama-sama. Semoga sehat Iya. selalu. Ada Amin. Dokter Herniati, silakan dokter. Ya, selamat sore dok. Sore. Ya, mau izin tanya nih dok, ada 2 pertanyaan dok. Boleh dokter. Yang pertama ada hubungannya langsung nih dengan materi dokter. Yang kedua mungkin agak-agak jauh, agak-agak nggak berhubungan tapi pasti bisa ditanyakan lah sama dokter. Yang pertama dok, eh, ini dok kan kalau di apa di contoh-contoh testimoni dari produk AFC ini kan dia bisa meregenerasi ya atau menyembuhkan luka gangren ya. Berarti jaringan mati ya dok ya, bisa diregenerasi. Nah sekarang kalau silent infak yang banyak terjadi misalnya pada penderita DM kan itu nggak ketahuan tuh dok. Jadi ini kan bagus tuh penderita DM nih. Apakah itu infaknya bisa disembuhkan dok dengan minum subarasi dan utsukusi? Terus kombinasinya sebaiknya berapa takarannya? Infak miokard di jantung ya dok ya maksudnya? Iya iya dok. Iya, sebatas yang saya tahu nih dokter ya. Secara teoritis memang setiap organ tubuh kita dibekali namanya stem cell untuk kita bisa memperbaiki diri. Nah, nomor satu saya bilang tadi berdasarkan kemampuan itu kalau memang ada stem cell-nya pasti bisa memperbaiki diri dan perlu waktu. Karena dari sel-sel muda menjadi sel jantung yang matang gitu ya istilahnya, matur. Perlu waktu ya. Itu satu. Kalaupun bisa harus ada sel stemnya dan harus ada waktu yang cukup plus makanan yang cukup tentu saja untuk selnya itu meregenerasi diri. Teoritis bisa karena setiap jaringan tubuh dibekali stem cell. Kemudian kenapa beda-beda hasilnya? Karena testimoni itu pasti beda-beda. Kondisi awalnya bisa berbeda semua orang. Misalnya yang satu infaknya luas banget, yang satu infaknya sedikit, ya itu kan juga kan pasti berbeda ya ke dampaknya. Kemudian mungkin yang satu infak miokard saja, yang satu ada hipertensi dan diabetes, pasti akan beda-beda. Dan itu di dalam testimoni nggak semuanya terungkap, sehingga tentu saja kita nggak bisa menyamaratakan hasilnya bahwa akan terjadi seperti itu, seperti yang kita harapkan. Tadi contohnya misalnya juga regenerasi sel-sel ginjal. Secara teoritis memang ada stem cell-nya, tapi apakah stem cell itu cukup punya waktu untuk mengganti fungsi ginjalnya yang rusak dibandingkan dengan kerusakannya? Kalau proses kerusakannya jauh lebih cepat daripada proses penggantinya, kalah pasti. Tetap aja nggak kelihatan efeknya. Oke dok? Ada satu lagi nih dok. Ya, Ini dari ingredientnya nih saya baca kan dia menggunakan pemanis eritritol ya dok. ya, Eritritol itu kan gula alkohol ya istilahnya. ya. Apakah pemakaian jangka panjang nih kan kita kan memang minumnya jangka panjang nih akhirnya ya. Itu Hmm. akan mengganggu mikrobiom di usus kita dok. Apakah aman? Oke, yang lebih bisa menjawab tentu yang bikin produknya ya. Secara ini saya kurang tahu. Apakah kemudian pernah diobservasi seperti itu? Saya nggak bisa jawab. Kecuali nanti coba kalau saya coba browsing tentang eritritol sendiri ya. Secara Ya. ininya sih sebenarnya alkohol seperti itu kan bukan semuanya berarti harmful dengan mikrobiom ya. Belum tentu. Kita mungkin yang tahu alkohol yang harmful buat mikrobiom kalau etanol. Nah, apakah all yang ini juga akan mempengaruhi? Apakah saya kurang tahu kalau itu. Mungkin Iya nanti dok. bisa coba kalau ada Baik ini. dok. Siap dok. Ya. Terima kasih Oke dok, banyak dok. terima kasih Takarannya belum dokter. dijawab dok. Yang mana? Takarannya belum dijawab untuk yang kalau kira-kira untuk mencapai infak miokard itu. Takarannya. Mhm. Nah, regenerasi selnya kan fungsinya nggak langsung nih dok, nggak direct, tapi melalui interferon insulin like growth factor.
Iya. Jadi dia si SOP Subarasi ini men-trigger insulin-like growth factor. Growth factor itu yang kemudian menginduksi stem cell untuk. Jadi artinya apa? Eh, kita mau makan seberapa banyak, tubuh punya kapasitas ketika memproduksi hormon tersebut. Jadi kalau kita melihat anjuran dari AFC, sebenarnya untuk insulin-like growth factor ini cuma 2 saset per hari. Iya Gitu dok. ya. Tapi kalau dokter mau mengambil efek antioksidan, saya bilang nggak usah dibatasin. Antioksidan bisa perlu banyak banget. Karena kan hasil dari sumbatan pembuluh darah itu peradangan. Peradangan ada stres oksidatif. Stres oksidatif itu bisa, langsung banyak banget ribuan molekul keluar. Jadi kalau kita mengambil efek antioksidannya, nggak tergantung yang batasannya kantong dok. Oh iya dok ya. Jadi kalau kita mau ambil efek antioksidannya, ya udah banyakin aja. Kalau untuk Banyakin aja. growth factornya sebetulnya 2 ya dok. Yang saya Iya, baca di MIM sih ya 2-2 dok. Kalau di 2 MIM, betul. Iya. iya. Yang diangkat karena paten fungsi buat meregenerasi sel. Mm-mm. Iya dokter ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Wah, makin banyak nih. Ini siapa lagi? Ini Dokter Hernati sudah Ibu Risma. Silakan Ibu Risma, bisa nggak langsung unmute? Silakan Bu, bisa nggak? Oke. Halo dok, Halo, silakan Bu. halo. Halo. Ya, sudah kedengaran ya? Ya, Ya, jelas. oke. Selamat sore dokter. Saya tadi yang bertanya yang MPN tadi. Jadi saya itu udah 14 tahun, Mm-mm. trombositnya tinggi. Kemudian saya konsumsi obat namanya Hidria. Kemudian karena HB-nya sering tinggi akhir-akhir ini, jadi saya berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Dan akhir-akhir ini yang HB-nya menurun, agak agak mendekati normal gitu ya dok ya. Jadi saya bersyukur sekali ketemu dengan AFC. Semoga bisa eh, memberikan apa namanya, membantulah untuk penyakit saya ini. Nah, yang saya tanyakan itu dok, eh, yang sekarang itu saya ada lagi aritmia. Kemudian yang sering apa yang menyebabkan aritmia dan apakah ada hubungannya dengan si MPN tadi. Kemudian maaf ya dok, tadi dokter jelaskan itu suaranya agak kecil jadi saya kurang jelas tadi ininya. Kemudian berapa dok saya maksudnya dosisnya, karena kan udah 14 tahun saya pikir ini udah kayak kronis banget gitu ya. Jadi dan kira-kira berapa bulan atau berapa kira-kira saya bisa merasakan eh, penanganan lewat AFC ini sehingga saya bisa eh, apa merasakan hidup yang lebih sehat lagi dok, begitu. Jadi kemudian eh, sekarang ini saya lagi di kota Jakarta yang karena saya harus kontrol dengan obat yang saya minum apakah tidak eh, artinya kalau saya kombinasikan gitu kan minumnya si AFC kan kebetulan saya baru 10 hari dok meminum si AFC ini dapat info dari teman. Setelah 4 hari saya minum itu ada rasa, mohon maaf ya dok ya, ada rasa kayak gatal di dubur gitu. Apakah ini merupakan reaksi dari AFC sendiri atau gimana gitu? Dan mohon penjelasannya dok, kira-kira berapa dosis yang saya bisa untuk konsumsi supaya bisa lebih mendapatkan yang lebih baik gitu dok. Makasih ya dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini kalau tentang penyakitnya sendiri, mieloproliferatif dengan kemudian apa namanya pengobatan serta prognosisnya, artinya ke depannya ini akan seperti apa?
tentu yang lebih kompeten menjawab adalah yang memeriksa Ibu ya. Jadi karena kan saya nggak punya apa namanya, saya belum tahu data-data Ibu seperti apa, perkembangan penyakit sejauh apa ya. Waktu itu apakah diperiksa sum-sum tulang dan sebagainya. Terus terang kalau untuk kedepannya seperti apa, tentu yang lebih kompeten menjawab adalah yang melakukan pemeriksaan dan penanganan pada Ibu setiap hari ya. Dan kemudian kalau ditanya pemberian produk AFC ini kan sebenarnya adalah makanan sehat, jadi bukan obat definitif, apalagi buat untuk myeloproliferatif ini ya. Jadi tentu saja kalau tadi saya ditanyakan dengan produk AFC ini, kita bisa bermain di mana? Oke, di regenerasi sel di sumsum tulang mungkin supaya yang sel-sel yang baik saja yang di apa namanya dihasilkan dalam regenerasi sel. Kita bisa mungkin uh, apa namanya bermain di antioksidan misalnya. Perjalanannya seperti apa, exactly-nya seperti apa, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, dokter juga nggak tahu, dokter yang meriksa juga nggak tahu, ibu juga mungkin nggak bisa merasakannya. Jadi kalau ditanya kemudian perlu berapa dan kemudian berapa banyak, ya saya bisa jawab secara umum seperti tadi. Kalau kita memakai efek antioksidan, sudah pasti penyakit seperti ini akan menimbulkan stres oksidatif banyak. Maka tidak ada batasan untuk menggunakan itu. Batasan jumlah maupun batasan waktu tidak ada. Ya. Jadi mau pakai fungsi antioksidan itu seberapa lama dan seberapa banyak, silakan. Kalau yang ditanya kemudian fungsi untuk menyembuhkan, ini lebih tepat disebut ajuvan ya. Jadi terapi tambahan, bukan terapi yang menyembuhkan. Saya juga kurang tahu nih operatif ini dikasih terapi apa. Karena ini kan penyebabnya bisa genetik, bisa infeksi, bisa zat kimia, dan radiasi, bisa macam-macam. Jadi tentu saja harus ke arahnya penyakit dasarnya apa dulu, baru kemudian bisa disebut. Kalau memang perlu uh, sesuatu konsultasi yang lebih detail, boleh-boleh aja kita, apalagi kalau ibu di Jakarta, saya kan juga kerjanya di Jakarta, bisa aja kita ketemu, bawa data-datanya, sekalian mungkin kalau ada ininya, kalau dokternya mau ikut sekalian ngobrol juga boleh, gitu ya, sehingga saya bisa lebih tahu lagi perjalanan penyakitnya untuk menjawab pertanyaan ibu tadi yang sangat spesifik. Kemudian reaksi gatal-gatal di tubuh dan sebagainya. Ya, terus terang sih memang ya sekali lagi kembali ya, reaksi gatalnya seperti apa, ditimbulkan oleh apa, harus diperiksa. Kalau nggak diperiksa, saya juga nggak bisa jawab ya. Apakah benar karena produk atau enggak. Jadi kebanyakan orang ketika makan produk ini kemudian terjadi sesuatu, pasti langsung diasosiasikan di produk. Kenapa? Karena itu adalah mungkin sesuatu kejadian yang timbul setelah gitu ya. Tapi apakah betul-betul berkaitan atau enggak? Secara kita lihat di ingredients, sebenarnya nggak ada. Misalnya katakan ingredients yang usus ABCD. Ya. Di situ kalau kita bedah satu-satu, nggak ada yang dibilang sifatnya alergik gitu misalnya. Kalaupun disifat ada yang orang alergi terhadap produk itu, rasanya kalau alergi nggak mungkin cuma di satu tempat lokalis. Ya, apalagi kalau dimakan. Kalau dimakan, alergi pasti timbulnya di banyak seluruh tubuh. Nggak terlokalisasi di satu tempat. Jadi mungkin jawaban dari pertanyaan Ibu tergantung hasil pemeriksaannya juga, Bu. Kenapa bisa seperti itu? Kebanyakan orang alergi, kalau mengkonsumsi lewat saluran cerna, maka reaksi alerginya di seluruh tubuh. Nggak terlokalisasi. Gitu ya, Bu ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang apakah gara-gara produk atau bukan. Ya, nggak tahu. Yang kedua, tadi saya bilang, orang langsung asosiasikan ke produk karena itu hal yang baru. Yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungan. Tapi ada penyebab lain. Tapi penyebab lain itu yang kemudian kita nggak asosiasikan ke situ karena kita nggak anggap kita itu biasa, udah sehari-hari. Sehari-hari. Jadi kita nggak anggap ke situ. Padahal kalau kita sebut alergi aja misalnya, alergi itu butuh proses, namanya proses sensitisasi. Jadi ada orang-orang yang bilang, dulu kok saya makan ini nggak apa-apa. Ya dulu, setelah proses sensitisasi itu dia alergi. Prosesnya berapa lama? Tiap orang beda-beda, ada yang tahu. Cuma tadi saya bilang berdasarkan pengalaman,
kalau kita memasukkan alergennya lewat saluran cerna, reaksinya di seluruh tubuh. Kebanyakan seperti itu. Begitu ya Ibu ya, saya maaf mungkin nggak bisa lebih spesifik, tapi kalau memang mau konsultasi langsung juga boleh. Kita bikin waktu aja, nanti bisa dengan Catherine janjian gitu ya, kapan bisa ketemu. Oke, Ibu Risma, begitu ya, di Oh, bawahnya. iya dok, iya dok, Oke, ya makasih dok. thank you Mungkin Bu. bukan Iya. mungkin bukan alergi dok, mungkin saya positive thinking aja, mungkin apakah itu buangan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh saya setelah mengkonsumsi. Jadi bukan alergi, maksud saya bukan alergi gitu dok, tapi saya mungkin mengarah ke oh ini pembuangan toksin lewat dubur gitu. Jadi itu dok, makasih. Ya, Mungkin lain waktu nanti saya boleh minta kontaknya dokter. Dan aritmianya dok belum terjawab, makasih dok. ya itu juga sama Bu. Seperti itu saya mesti punya data-data awal juga seperti apa. Ya. Ada yang namanya aritmia itu, yang namanya paroxysmal aritmia itu orang nggak pernah tahu. Ketahuannya juga kebetulan. Ya. Ada orang yang aritmianya timbul hilang timbul hilang. Dan itu sama sekali Hmm. nggak ada hubungannya dengan penyakit yang ibu ini, ya, ibu Oh alami. Jadi iya iya dok. mesti lihat data-data awalnya juga Bu ya. Saya nggak bisa terlalu spesifik. Iya. Oke Bu, Oke dok, makasih ya dok. Ya, terima kasih dok. Salam sehat. salam sehat Bu. Berikutnya ada Pak Rusadi. Silakan Pak Rusadi. Sebelum lanjut, mungkin Oh saya mau tambahin sedikit ya dok ya. ya, Putus-putus sih saya, sinyal saya kayak jelek. Udah aman ya dok ya? Halo? yuk udah aman. Dengan Oke, siap. Oke, teman-teman. Jadi kemarin itu kalau yang mungkin hadir beduk, ini menarik karena kemarin itu baru dibahas ya. Yang beduk kemarin kan ada Niko dan ada Dokter Susi yang membahas tentang keseluruhannya juga ya. Jadi ada penjelasan gini, kalau mau tanya apa ya? Kalau mau tanya kayak mungkin takaran, karena kalau menurut saya kayak kalau untuk dosis kayak terlalu serem ya. Dosis itu mungkin lebih ke arah kayak obat atau apa gitu. Sedangkan kan kita bukan obat. Satu itu. Jadi mungkin bagusnya konsumsi berapa lah gitu. Karena kita nggak ada dosis, teman-teman. Sebenarnya kalau tergantung, ya kita tahu ya produk kita nggak murah ya. Jadi tergantung kesanggupan ya. Kalau mau konsumsi cari satu box juga sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin efek samping atau apa segala macam kayak begitu. Saya sejauh ini mungkin sama lah dokter Trevino juga di sini sama saya, kita udah lama ya dok ya, maksudnya kita udah dari 2019 awal mungkin 2018 gitu kan ya, jadi kita udah lumayan 5 sampai 6 tahun belum pernah ada yang ke kita dengan serius, bukan hanya dengan kayak by Zoom atau kayak dok saya uh, kepala saya, kulit kepalanya gatel nih karena konsumsi SOP 100 zaman dulu, atau karena konsumsi Utsu atau apa, atau dok badan saya jadi gatel-gatel, atau mungkin saya jadi batuk-batuk atau apa. Belum ada yang serius untuk ke kita, karena kalau sampai ada yang kayak begitu ya pasti ya namanya kita nggak bisa main-main dengan kesehatan ya, bener ya dok ya, maksudnya kayak kalau udah kayak gitu apalagi menyangkut seorang individu, menyangkut individu itu udah pasti satu, kita pasti masalah dong. Ya dong, kita jualan produk dan lain-lain segala macam kayak begitu, tapi ada efek samping yang ditimbulkan yang kita nggak kasih tahu, kita nggak disclaim dulu sebelumnya gitu kan. Itu kita pasti masalah. Satu itu. Dan puji Tuhannya, kita selama 6 tahun ini kita belum ada masalah yang kayak, oh saya ada efek samping ini. Itu belum ada. Itu bisa dipegang. Mungkin dokter Revino juga tahu, karena dia juga sama saya udah lama kita dok, maksudnya kayak dari awal emang nggak ada yang kayak begitu ya. Kalau ada juga dari kayak dokter awal. Trevino juga pasti akan menolak juga untuk saya ajak Zoom, produk lu aja ecek-ecek itu, lu masih ada masalah efek samping dan lain-lain gitu kan. Ngapain saya bantuin Zoom, ngapain saya ikut-ikutan, nama saya jelek juga, apalagi seorang dokter ya. Kita bilang seorang dokter di sini yang
pasti butuh nama lah, nggak mungkin nggak usah dokter saya aja, Angga butuh nama gitu loh. Gimana ada seorang dokter yang masih praktek, masih aktif dan lain-lain gitu, pasti butuh nama. Ngapain dia ngeribetin diri sendiri untuk masuk ke dalam satu perusahaan yang jualan produk nggak jelas gitu loh. Logiknya kan sebenarnya gitu ya. Ini kita ngomongin tentang logik, itu dulu satu. Dan yang kedua, kalau mau tanya mungkin takarannya berapa, mau tanya saya konsumsi berapa, nggak akan ada habisnya teman-teman. Di dunia ini ada jutaan penyakit gitu loh. Saya sekarang sakit gigi aja dibilang penyakit gitu kan. Saya sekarang kepala saya ketombean aja dibilang penyakit. Itu kan banyak banget penyakit. Gak mungkin dong kita tanya satu-satu penyakit kayak gangguan kesehatan apa, kita tanya, dok saya harus konsumsi berapa. Dokter Trevino ini satu penyakitnya jutaan. Logiknya mungkin nggak dokter Trevino bisa menjawab semua. Satu, nggak mungkin, keterbatasan waktu pastinya. Dan yang kedua, dokter Trevino ini gini loh, semakin tinggi, boleh dikoreksi ya dok ya, ini boleh dikoreksi kalau saya salah, tapi semakin tinggi orang di bidang kedokteran itu kan namanya spesialisasi, bener ya dok ya, makin Ya, tinggi, makin tinggi, ya kita ngomong bahasanya tahtanya lah ya dok ya, maksudnya spesialisasi itu kan semakin pendidikannya tinggi ya lah. dok ya, pendidikannya lah gitu loh. Jadi Anda namanya spesialisasi, mungkin dokter Trevino contoh spesialisasinya mungkin suatu saat akan ada spesialisasinya di bidang regenerasi sel, contoh gitu ya. Nah, berarti kan dokter Trevino akan mendalami tentang regenerasi sel, betul ya dok ya? Gitu kan. Jadi Ya, karena udah spesialisasi dan pendalamannya itu di regenerasi sel, dokter Trevino juga mungkin kapabilitasnya terbatas untuk menjawab hal-hal lain di luar spesialisasinya. Benar ya dok ya? betul. Terbatas lah, bukan yang nggak bisa jawab, karena saya tahu pendidikan dokter itu pasti akan membahas semua. Toh kayak teman-teman saya banyak yang dokter kecantikan juga dia ngerti semuanya gitu loh, ya kan? Tapi mengambil spesialisasinya di kecantikan. Kalau untuk di kecantikan itu lebih dalam, tapi kalau untuk yang semuanya bisa. Cuman kita nggak bisa nanya kayak, iya dok, saya mau tanya nih kayak begini. Ya mungkin yang jawaban yang dari Dokter Trevino itu mungkin sepengetahuan, sepembelajarannya Dokter Trevino mungkin selama ini. Gitu ya dok ya. Maksudnya yang udah dibaca, pernah dibaca, mungkin pernah ketemu contoh kasusnya seperti apa dan lain-lain gitu. Yang saya bisa bantu itu teman-teman. Jadi uh, mungkin saya cuma bisa bilang mohon dimaklumi kalau misalkan nggak bisa terjawab dengan sempurna. Bukannya kita nggak mau jawab dengan sempurna, bukannya Dokter Trevino nggak punya pengetahuan ke arah sana, mungkin dokter Trevino punya ke arah sana, cuman bukan kapasitas dia untuk menjawab. Karena kalau nanti tiba-tiba muncul ada dokter spesialis lain yang memang hatam di bidang itu ya karena oceh dokter Trevino gitu kan maksudnya. Ya saya yang sudah spesialisasi di sini saya bisa jawab ya oke lah kalau kayak begitu. Nextnya dokter itu aja yang akan jadi speaker untuk mungkin kayak begitu ya, tapi kan nggak mungkin karena dokter itu satu belum tentu dia ada keinginan untuk sharing juga, saya nggak tahu gitu kan, mungkin saya nggak ada koneksi ke sana juga, bisa jadi gitu loh. Itu penjelasannya seperti itu teman-teman. Dan kalau untuk yang terakhir, jadi 3 ya penjelasannya, dan yang terakhir ini udah saya dari 2020 ya, saya udah 4 tahun, hampir 5 tahun nih saya Zoom. Sering banget tuh pertanyaan kayak, ya saya tahu positif lah. Maksudnya kayak, ini untuk mengedukasi. Karena saya tahu juga mungkin yang teman-teman tanyakan, next atau mungkin sebelumnya, ini titipan. Pertanyaan titipan dari downline, dari calon prospek, dari timnya gitu kan. Titipan pertanyaan kayak, oh nih saya habis konsumsi kayak begini, saya habis konsumsi utsu nih, contoh. Saya habis konsumsi utsu, tapi tiba-tiba saya batuk berdahak, dahaknya warnanya hijau toska, contoh. Ya kan? Aneh tuh, ya kan? Berdahaknya hijau toska tuh udah aneh banget kan. Tapi itu aneh. Dan sekarang kita bilang, ini gara-gara produk yang lo kasih kali ini gara-gara utsu ini kali ini, dahaknya jadi hijau toska. Oke, kita bahas itu. Satu, kita bisa tarik ke yang poin pertama tadi, kita nggak mungkin menyebabkan efek samping. Toh efek samping pun kita udah tulis di box, efek sampingnya satu-satunya efek samping yang kita bisa berikan itu efek laktasif ya dok ya, benar ya. Kalau terlalu banyak kayak kita konsumsi yogurt terlalu banyak gitulah ya, mirip-mirip lah ya dok ya. Itu efek samping satu-satunya yang selama ini, selama saya di AFC, saya tahu itu aja. Dan orang-orang yang memang sudah tahu kalau dirinya itu nggak bisa terlalu banyak makan makanan-makanan yang ada laktasinya, yang yogurt dan lain-lain gitu, ya mereka tahu, paham karena udah ada peringatan ya. Cuman di luar itu,
Nggak ada yang namanya efek samping kayak ini membuat gatal, contoh. Atau tadi, membuat kayak dubur gatal atau apa. Kita harus tahu teman-teman, kita di kehidupan ini ya, dari teman-teman bangun pagi, sekarang saya tanya dulu deh, ini teman-teman ada hampir 200 di sini, saya tanya, dari pagi sebelum, selain konsumsi suba atau utsu contoh, ada konsumsi apa? Sarapan konsumsi apa? Nah, sarapan konsumsi suba utsu, oke. Setelah konsumsi suba utsu ada ngapain? Oke, saya cuma minum air. Oke, airnya air apa? Contoh air kemasan apa segala macam. Terus ada konsumsi apa lagi? Atau ada apa? Kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa kontrol sampai segitu, teman-teman. Benar ya? Jadi ini bukan ngada-ngada, saya bukan mengarang-arang cerita, cuman kita harus pikir sampai ke sana. Jadi kita juga harus membantu tim kita harus membantu member-member kita untuk mengedukasi orang-orang atau calon-calon prospek yang mungkin belum paham banget. Kalau kita kan kayak udah lumayan rutin ya, Zoom ya, nih saya muka-mukanya sih saya kenal-kenal nih, ya kan? Nih kayak ada Evolution Jurista, wow saya kenal. Terus ada Maria Justina, nih mukanya saya kenal-kenal nih, udah rutin-rutin nih ikut nih ya kan. Padahal kan kalau kita ini ya sering ikut Zoom, kita tahu, kita paham tentang cara kerjanya, paham tentang apanya, segala macam kayak begitu. Kita bisa membantu. Cuman member-member kita yang di bawah-bawahnya itu kan belum paham. Ya, tugas kita yang ikut Zoom ini, kalau orang-orang teman-teman kerabat-kerabat kita nggak bisa ikut Zoom ini, tugas kita untuk memberi edukasi ke mereka. Kayak apa ya? Oh, kamu ada batuk habis konsumsi ini, oke. Kamu berarti harus kayak begini, gini. Kamu harus kurangin ini. Kamu mungkin biasanya minum minuman soda yang manis atau minuman dingin atau apa. Kamu harus, karena ada banyak faktor yang gak cuma produk ini doang. Toh kalau misalkan mau dibilang saya ada gangguan kesehatan karena produk ini, oke, tes lab. Kalau udah ada tes lab tertulis hasil lab segala macam, saya karena konsumsi suba seperti ini, submit ke kita, pasti kita akan open. Kita akan, maksudnya kasih penjelasan, kita akan kasih langkah berikutnya itu apa. Tapi kan sejauh ini nggak ada. Justru malah positif. Ya dong, kayak habis saya ada gangguan ini, terus saya tes lab. Oke, misalkan contoh ginjal terganggu, kreatin saya misalkan 20, wah 20 tinggi banget kan. Kreatin saya 20 nih, contoh, terus saya konsumsi suba, tiba-tiba kreatinnya setelah saya konsumsi suba, saya tes lab lagi, kreatinnya mungkin turun jadi 12,7 atau berapa, itu kan positif, bagus gitu loh. Justru malah ada kayak begitu. Dan kalau yang rata-rata, yang saya tahu, pada bilang kayak, saya nggak tahu ya, kalau biasanya nih ada pertanyaan nih, saya belum baca pertanyaan gimana banget, cuman beberapa tuh ada yang sering tanya kayak, dok, pasien saya atau member saya ada yang gangguan ginjal, terus konsumsi ini, terus tiba-tiba malah fungsinya jadi makin parah nih ginjalnya atau apa. Banyak faktor loh. Itu ada umurnya juga, ada mungkin dia konsumsi apa, mungkin ada yang nggak cocok apa. Karena gini teman-teman, kita ini makanan, kita ini bukan obat. Itu saya yang bisa tekanin di situ. Kita ini makanan, kita bukan obat. Namanya efek samping makanan apa sih? Paling bikin kenyang, ya kan? Kalau udah kenyang ngapain? Kalau udah kenyang ke toilet BAB, gitu aja kan sebenarnya. Logiknya kan kayak begitu, gitu loh teman-teman. Kita ini makanan toh kalau kita ini ada izinnya juga izin makanan. Kita ini makanan luar ML, makanya kenapa BPOM kita juga ML. Kecuali kita ini obat atau apa gitu, kita nggak mungkin makanannya tuh apa nggak mungkin dapat izin ML dong. ML itu kan makanan, teman-teman bisa cek sendiri kan. Gitu aja sebenarnya logiknya. Jadi nggak masalah tanya. Cuman kalau bisa saya mau meminimalisir aja. Kalau ada pertanyaan kayak begitu nggak apa-apa. Namanya justru ini seminar kesehatan dibuat setiap hari Sabtu kan untuk mengedukasi teman-teman dari yang tidak tahu, yang tadinya tidak paham, jadi paham. Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak paham jadi paham gitu loh. Kita di sini tujuannya membantu ini support system untuk teman-teman. Justru saya ngomong kayak begini biar teman-teman semua juga bisa bantu mengedukasi, ya kan? Bisa bantu membuat yang belum paham jadi paham juga penjelasannya seperti ini. Karena ini berkurang sih, setiap saya ngomong kayak begini pasti berkurang. Cuman kan kita member beregenerasi ya, nggak cuma sel aja ya yang beregenerasi, member beregenerasi. Member ada yang jadi baru juga, ada yang muka-muka baru juga ya, itu yang kita harus edukasi. Gitu ya, mohon bantuannya teman-teman ya. Jadi bisa dibantu dari situ. Langkah kecil kita aja untuk membantu edukasi,
bisa membuat kayak orang-orang tuh tadi yang nggak percaya jadi percaya, tadinya orang mau komplain jadi nggak komplain, ya kan? Ya itu aja sebenarnya kan logiknya. Gitu loh kira-kira teman-teman. Semoga penjelasan saya membantu, semoga bisa masuk ke pemikiran teman-teman semua, logika teman-teman semua, jadi bisa apa ya? Jadi meminimalisir lah. Maksudnya kayak saya juga tahu lah pertanyaan-pertanyaan titipan yang kayak begitu kan kita serba salah juga ya. Kita nggak mau tanya, ntar kerabat kita masuk Zoom, kok lu nggak tanyain pertanyaan gua, ntar gue pindah leader nih, ya kan gitu kan biasanya tuh, ya kan ini tadinya di mana, terus ntar pindah ke jaringannya Budi Daru ini, ya gitu gitulah maksudnya gitu kan, rata-rata kan kayak gitu pasti ngancem yang pindah, ya pindah aja, paling di suspend sama Niko, gitu aja kan, ya jadi kita meminimalisir pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi bukannya saya bilang nggak boleh ya. Kalau mungkin ada yang baru-baru ya nggak apa-apa. Tanya ya nggak apa-apa. Nanti pasti dijawab kok. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu penjelasan saya ini. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan juga bisa lebih straight to the point juga. Semoga bisa membantu juga. Oke. AFC makanan terbaik. Iya itu. Nah, karena by data, benar nih, saya setuju. Karena kita semua ngomong by data, ini bukan saya ngomong karena, si Angga ini mah, ya gue ngomong aja nih, makanya bisa ngomong kayak begini, bukan karena gitu. Nggak bisa tuh hanya dengan omong-omongan, saya bisa mengundang dokter Trevino, dokter Susi, dokter Islami, semua kan dokter itu namanya mereka belajar tuh lama ya, pasti semua mau by data, by apa segala macam, kayak begitu dong. Nggak mungkin dong saya bisa ngundang mereka, eh, dok, ini kayaknya ada produk ini bagus dok, boleh nggak dok bantuin saya? Mana mau dokter Trevino kayak begitu. Ya nggak sih dok, ini dok ada es cendol enak dok, katanya es cendol ini bisa bikin kurus, tolong dong dok bantuin dok, Zoom dok, ini ada es cendol bagus bisa bikin kurus, mana mau dokter Trevino Benar. marketingin. Ini kan hitungannya kan kita strategi marketing juga ya, yang nggak usah dipungkiri lah, undang-undang dokter apa segala macam kayak gini kan, tapi kita harus cari dokter-dokter yang profesional dan mereka semuanya, bukan rata-rata, semuanya yang saya pernah bawa ke sini semuanya akan minta data dulu, atau kalau nggak minta data karena udah lama, mungkin kayak dokter Trevino salah satu dokter founder juga di sini ya, maksudnya udah lama juga, jadi Udah lama. iya beliau ya, kalau teman-teman yang member-member awal pasti udah ngeliat muka dia kan, udah bosen banget ngeliat muka dia di presentasi juga kan lagi itu kan, ya gitulah maksudnya kayak dokter ini salah satu founder yang udah lama yang membantu kita juga untuk lagi itu zaman SOP 100 ya dok ya. Iya. Ya, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi semuanya tuh udah based on data, uji klinis dan lain-lain, baru mereka berani untuk speak up. Gitu loh, teman-teman. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, kita udah harus bisa ngedefend produk ini dulu sendiri sebelum kita memajukan ke forum dokter atau apa segala macam gitu. Karena kasihan kan kalau teman-teman yang tadinya mungkin mau tanya-tanya yang lebih urgent, contoh dok anak saya jatuh pantatnya dulu misalkan, atau sekarang apa ada saraf, atau contoh mau konsumsi yang mana, itu kan lebih urgent dibandingin kita tanya dok kalau misalkan saya konsumsi ini saya jadi batuk berdahak yang kayak tadi warna hijau toska atau apa, itu kan kayak kita bisa defense sendiri gitu loh, maksudnya kayak kita nggak ada efek samping gitu, dan kalau mungkin ada ya yang itu jadi yang pertama kali dan boleh disubmit based on data, karena kita nggak bisa based on ngomong doang, dari foto doang, kita harus based on data hasil lab apa segala macam sebelumnya sesudahnya, apakah ada kandungannya, konsumsinya atau enggak, ada kandungannya apa di dalam darah kita, atau mungkin apa yang dites dari kita, itu baru benar gitu kira-kira teman-teman ya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf saya potong, bisa lanjut lagi dokter kalau mau tanya jawab, monggo dokter silakan. Baik, udah 16.38. Teman-teman mau sampai jam berapa? Gak apa-apa. 3 pertanyaan lagi kali ya dok ya. Dokter pilih nih, mau 3 pertanyaan dokter mau jawab langsung atau mau bacain dari chat? Dari chat ya, dari tadi pertanyaan langsung udah kan ya? Chat. Boleh dari chat. Saya bantu cari aja ya dok ya. Oke, screening. Ini juga apakah bisa konsumsi Suba Utsu kalau pasien ada mungkin bypass jantung atau apa, ini saya tanya. Sebenarnya pertanyaannya juga mungkin apakah bisa kayak begitu juga, pasti bisa-bisa aja
Itu loh yang kayak tadi saya jelasin. Cuman mungkin lebih condongnya ke arah mana. Kalau saya sering bilangnya, saya lebih suka bilangnya itu lebih utamanya yang mana gitu loh. Kayak misalkan kita mungkin ada takarannya 3 sama 2 saset. Yang 3 saset ini yang mana? Yang 2 saset ini yang mana? Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira gitu. Oke, saya tanya dari atas nih ya. Saya cari dari atas teman-teman. Tenang aja. Kita sama-sama memberikan edukasi di sini. Dok, oke ini dok. Kalau Ya, untuk konsumsi produk ini lumayan sering juga. Tapi ini saya nggak tahu sih anak di bawah umur atau enggak. Cuman judulnya anak-anak. Dan sedangkan yang kita tahu anak-anak ini regenerasi selnya masih sangat bagus. Karena anak saya pun bayi masih bagus banget. Kayak luka misalkan ke ngapain gitu kan. Terus paginya luka, malamnya tuh udah langsung nutup, langsung mau jadi keloid koreng gitu, ya kan? Karena masih hmm. bagus. Cuman pertanyaannya gini dok, kalau misalkan ada gangguan-gangguan kesehatan di anak-anak, ya anak-anak mungkin di bawah 13 tahun, di bawah 13 tahun, 10 tahun lah ya dok ya. Di anak-anak, apakah menurut dokter perlu konsumsi produk ini, ataukah enggak? Kita menjalani terapi atau menjalani pengobatan alami aja? Atau mungkin pakai yang kita tahu zaman betadin doang atau mungkin hanya cuma tinggal dicuci pakai alkohol atau apa gitu loh dok. Apakah tetap memerlukan konsumsi ini untuk mempercepat proses atau nggak usah, masih cukup aja kalau anak? Ya, sebenarnya kembali ke case per case ya, Mas Angga ya. Jadi nggak bisa juga kita pukul rata, generalisasi nggak Oke. bisa. Satu. Terus nomor dua, tadi tujuannya kan sebenarnya makanan ya. Ini kan makanan bukan obat. Jadi juga teman-teman berpikir bahwa ini adalah membantu meningkatkan kesehatan, kalaupun ada penyakit-penyakit dari sudut pandang makanan, bukan sudut pandang obat. Bedanya apa sih obat sama makanan? Obat tuh punya target sel. Obat buat jantung ya buat sel jantung, nggak akan jadi di sel yang lain, misalnya sel otak itu enggak. Kalau ini makanan, jadi seluruh tubuh akan terbantukan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian penyakit pada anak. Penyakit pada anak ini yang mana tadi? Kalau misalnya contoh luka, ya, jadi berkaitan dengan regenerasi sel, patah tulang, apa mungkin juga sebenarnya tanpa diberikan produk ini oke-oke aja, nggak masalah. Tapi ada penyakit-penyakit yang juga disebabkan karena gangguan mikrobiom. Mikrobiom itu yang bakteri-bakteri yang saya sering membahas ini ya. Maka pemberian usukusi akan lebih bermanfaat. Jadi mikrobiom. Jadi kalau saya sih sarankan misalnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya concern dengan anak, mungkin usukusi yang nomor satu diberikan. Toh usukusi juga punya fungsi untuk mendorong regenerasi sel. Ada juga. Punya antioksidan juga, bedanya dia ada probiotik. Oke. Semoga bisa menjawab ya teman-teman ya. Jadi ini karena pertanyaannya terbatas, jadi saya mohon maaf. Jadi pertanyaannya nih kayak yang beberapa pertanyaan yang serupa-serupa saya gabung jadi satu. Semoga bisa menjawab ya, karena kita ini generalisir. Kalau yang tadi dokter bilang, kayak mungkin kita nggak bisa pukul rata semua apa segala macam. Itu maksudnya tergantung dari apakah mungkin udah ada ke dokter, apakah mungkin udah ada penanganan sebelumnya, apakah mungkin kan kita nggak tahu ya. Contoh tadi ada yang tanya anak saya diare apa segala macam, kan kita nggak tahu. Teman-teman nih nggak kasih kita data diare udah berapa lama, karena apa ya kan, historinya seperti apa, apakah sudah sering seperti ini sebelumnya, kan nggak tahu. Kita nggak bisa sedetail itu juga karena pertanyaannya general, jadi kita bantu jawab secara general. Oke, next. Ini juga saya generalisir. Kalau untuk pasien kanker, which is kanker itu lumayan banyak ya dok ya. Ada kanker Ya, payudara, ada pankreas, saya sekarang bisa kanker pankreas gitu kan. betul. Ada kanker prostat, ada kanker otak, ada kanker apa semua banyak. Nah, kalau untuk pasien kanker ini, beliau ini pasti kan menjalani terapi dok. Betul. Kecuali yang memang udah memutuskan untuk nggak mau diterapi apa-apa, yaitu kita no judgment. Tapi kalau misalkan untuk kasus yang mereka masih melakukan terapi, mereka kayak mungkin ada kemo, mereka mungkin ada terapi rutin dan lain-lain. Bagusnya
apakah boleh konsumsi produk kita? Apakah ada aturan konsumsi produk kita kalau orang lagi kemo atau lagi konsumsi obat kemo itu nggak boleh konsumsi produk kita, ataukah boleh tapi mungkin dijedain waktunya, atau mungkin konsumsinya pas kapan, atau sebelum kemo atau sesudah kemo, atau gimana dok? Ya, baik. Untuk pasien-pasien kanker ya, terapi itu kebanyakan, bukan kebanyakan ya, hanya 3 sih kayaknya. Bedah, kemudian radiasi, sama kemo, ya kan. Hmm. Nah, pada dasarnya sih tiga-tiganya tuh tidak ada irisannya dengan produk baik SOP Subarasi maupun Usukusi. Bahkan kalau ditanya, maka saya akan bilang bahwa fungsi dari antioksidan kedua produk itu penting. Dan fungsi regenerasi sel penting buat recovery. Terutama kalau mereka dioperasi, radiasi itu kan, ataupun di kemo tuh pasti akan banyak sel-sel yang sehat yang rusak juga. Sehingga justru ini ajuvan ya, terapi tambahan untuk penyakit kanker ya, karena mereka perlu regenerasi sel, perlu recovery sel. Nah, sekali lagi produknya seperti tadi juga di awal pendahuluan yang Mas Angga bilang, sebenarnya produknya bertumpang tindih fungsinya. Cuma beda mungkin jalan-jalannya. Kayak misalnya fungsi regenerasi sel untuk Subarasi itu lewat insulin-like growth factor. Tapi kalau Usukusi lewat hepatocellular growth factor. Tapi sama-sama ada growth factor, cuma beda hormonnya aja. Nah, jadi kalau ditanya mau yang mana, dua-duanya akan lebih baik karena saling melengkapi. Misalnya kalau di Utsukushi ada DNA salmon, di Subarasi nggak ada misalnya. Saling melengkapi. Kemudian kalau di kalaupun misalnya diberikan kapan apa segala macam, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan bedah ataupun dengan radiasi gitu ya. Jadi anytime bisa diberikan. Yang menjadi concern adalah Oke. kadang-kadang dokternya. Kalau dokternya itu mencegah ya, kita jangan cari masalah gitu ya. Jangan cari perkara. Gitu aja sih. Ntar aja lah, ditunda dulu daripada ribut gitu kan. Gitu kira-kira. Oke, oke. Oke, dok. Kalau untuk lanjutan pertanyaan tadi, dok, misalkan ada yang tanya, tadi lanjutannya apa ya? Pertanyaan soalnya lumayan panjang. Oh, ini dok, pertanyaan tadi itu yang tentang kanker ini. Oke, kita misalkan kanker itu beda case. Tapi kalau ini contoh, kita udah ke dokter, kita ada gangguan apa, kita dikasih antibiotik. Ada yang bilang katanya kalau produk kita ini nggak boleh dikonsumsi bareng antibiotik karena pasti kalah. Antibiotik itu kimia gitu loh. Maksudnya produk kita ini pasti akan kalah. Apakah yang kayak begitu perlu dijeda atau boleh langsung aja nggak masalah? Tapi apakah maksimal manfaat dari produk kita ini, dok? Kalau dalam hal apa nih? Saya juga kurang mengerti. Sebenarnya mungkin ya, bayangan teman-teman ada probiotik dikasih antibiotik, Nah, probiotiknya iya. kalah. Barangkali itu ya. Ya, benar. Iya. Terus terang sih, saya belum baca juga sih apakah segala macam antibiotik akan membutuhkan probiotik di Usukushi. Kalau memang ada jurnal tentang itu, mungkin nanti coba saya cari-cari juga, nanti saya share. Yang pasti tadi itu teman-teman, ingredients-nya itu kan bukan cuma probiotik ya. Ingredients-nya juga banyak. Nanti saya coba cari juga ya, apakah probiotik yang ada di bumi itu akan mati oleh antibiotik. Nanti saya coba cari juga antibiotik yang mana. Kalau ada nanti saya coba share ya. Mungkin cari waktu lagi ya. Tapi itu bagus juga. Itu penasaran banyak orang tuh. Apakah dengan dikasih antibiotik. Nah, kalaupun misalnya ternyata terjadi atau kita khawatirkan lagi akan terjadi seperti itu, di jeda waktu itu adalah satu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena misalnya antibiotiknya itu tujuannya buat di paru gitu. Ketika dia dikonsumsi kan dia perlu waktu untuk penyerapan. Nah, dianggap nanti sudah lewat waktu penyerapannya, probiotik yang jalan lewat usukusi bisa berfungsi lagi ya, kalau menurut saya sih jeda waktu itu salah satu jawaban dari kekhawatiran kita. Tapi kepastiannya bahwa antibiotik itu akan membunuh probiotik dari usukusi, saya kurang tahu ya. Rasanya sih enggak gitu. Tapi ya, soalnya nggak pernah juga cerita. Jurnal-jurnal itu kan juga cerita probiotik, mikrobiom itu kan gitu. Banyak gitu ya. Tapi nanti saya coba cari deh. Ada nggak antibiotik yang membunuh pada mikrobiom? Oke, siap. Oke, next ya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaan juga bagus. Jadi ini pertanyaan ada yang nanya gini, dok. Kalau misalkan kita udah konsumsi rutin, let's say kita bilang saya konsumsi Suba dan Utsu sudah
2 tahun, 3 tahun gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin karena 1-2 hal, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba nggak konsumsi sama sekali. Apakah itu ada efek atau enggak? Oke, harusnya jawabannya tidak. Tidak ada Oke. efek ya. Karena ini Hmm. fungsinya makanan. Sama aja tiba-tiba dari makan nasi, Bapak Ibu ganti jadi kentang gitu. Nggak apa-apa toh. Sama-sama juga sumber karbohidrat. Gitu. Nanti setelah itu membalik ke nasi, nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada Oke. efek. Karena ini fungsinya fungsi makanan. Oke. Ini ada yang sharing nih teman-teman. Jadi herbal itu biasanya ada proses detox. Dalam proses detox tersebut sering menimbulkan efek tidak nyaman di tubuh. Kalau mengalami proses detox, terusin. Karena itu proses pembersihan. Setiap orang beda-beda jenis detoxnya yang dialami. Karena karakter tiap orang berbeda-beda, berhubungan dengan lifestyle masing-masing, mengenai dosis atau takaran, setiap orang perlu mengenali dirinya masing-masing. Karena pengalaman dari kita sendiri akan memperkaya data general sebagai info bersama. Super bagus sharingnya. Terima kasih dari BZC. Saya nggak tahu nih Pak atau Ibu. Cuman bagus itu kayak begitu ya. Itu cocok ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa semuanya digeneralisir karena lifestyle beda-beda. Ada orang setiap hari mungkin makannya masih nasi uduk ayam goreng. Ada tiap hari orangnya makan nasi putih sama ayam KFC gitu ya. Ada tiap hari orang makannya ayam rebus aja, tahu rebus, tempe rebus. Ada tiap hari orang makan kuah-kuah. Ada orang ngerokok, ada orang nge-vape, ada orang zaman sekarang rokok elektrik yang keluar asapnya sama. Ada orang yang rokoknya dipilin sendiri, ada orang yang nggak ngerokok. Itu semua banyak faktor teman-teman. Jadi yang mengenali diri kita sendiri ya kita sendiri karena kita yang melakukan lifestyle itu. Ada yang kerja mungkin kerjanya tiap hari cuma duduk doang di kantor, ada yang kerjanya mungkin di lapangan, ada yang setiap hari ngangkat berat, ada yang tiap hari enggak, ada yang sama sekali nggak ada olahraga, ada yang olahraga. Beda, ya kan? Semoga bisa menjelaskan itu ya, teman-teman ya, karena beda-beda lifestyle ya. Dan kesehatan kita sangat berhubungan dengan lifestyle dari kita. Yes. Oke. Pertanyaan terakhir, ini harus yang pamungkas nih, saya cari nih. Oke. Kalau untuk yang tadi ada yang nanya lepra ya. Kalau lepra saya bisa bantu jawab kalau boleh atau enggak. Kayak mungkin autoimun yang sampai kulitnya ngelupas semua gitu ya. Saya tahu tuh. Saya ada fotonya. Saya pernah share juga testimoninya itu anak kecil benar-benar satu muka sampai ke jidat-jidat semuanya. Sampai rambutnya harus dibotakin karena kulit kepalanya juga seperti itu. Itu konsumsi Suba dan Utsu. Saya nggak bilang sembuh karena emang nggak ada kesembuhan yang diciptakan oleh oleh produk kita ini, hanya obat mungkin ya, dan hanya dengan terapi-terapi yang bisa menyembuhkan karena kesembuhan itu membutuhkan banyak faktor. Namun membaik sih, proses pemulihannya berjalan dengan baik, dengan lancar, anak itu juga jadi kulitnya juga jadi normal, jadi membaik, jadi yang ngupas-ngupas juga jadi normal lagi kulitnya apa segala macam. Tapi saya kurang ingat itu dia konsumsi berapa banyak dan berapa lama. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Cuman saya nggak bisa menjamin juga teman-teman bisa sama persis kayak begitu karena itu testimoni balik lagi di setiap testimoni pun sudah ada tulisannya disclaimer. Hasil yang diberikan oleh produk kita juga berbeda-beda pasti tiap orang justru karena poin yang barusan saya kasih lifestyle berbeda-beda, gaya hidupnya juga berbeda-beda dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, gini aja deh pertanyaannya dok. Ini kan banyak yang tanya ya tentang gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin sudah dialami baru mau masuk ke produk kita ya dok gitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya ini saya balik dok. Kalau dari menurut dokter, ini udah lumayan sering kayak dokter Trevino juga udah pernah ngomong juga di nasional juga. Cuman mungkin teman-teman banyak yang baru juga. Kalau menurut dokter Trevino, kita lagi nggak kenapa-napa, kita sehat-sehat aja menurut kita. Apakah kita perlu konsumsi itu atau kita harus tunggu kita sakit dulu atau kita punya gangguan kesehatan dulu baru kita konsumsi itu? Produk kita maksudnya Utsu dan Suba. Apakah terlambat kalau kita udah sakit, kita udah susah nih, ya kan, udah bolak-balik rumah sakit, kita baru mau cari nih, kita baru mau
kontak member, baru mau kontak orang-orang yang dulu pernah nawarin kita gitu loh dok. Telat gak sih kayak begitu atau mendingan pas kita sehat-sehat aja justru? Oke, menarik nih ya. Tergantung tujuan semuanya, tujuan hidup kita tergantung gitu. Jadi kalau memang kita mau memaintain kesehatan dan mempertahankan kesehatan, justru sebelum sakit diminum terus secara rutin ya. Dan sekarang kalau udah jadi sakit, mau sakit apapun juga, ada manfaatnya. Ada. Sakit itu yang tadi mungkin sering saya ulang-ulang adalah menimbulkan stres oksidatif. Jadi dengan pemberian antioksidan akan mengurangi beban dari organ-organ tubuh yang sakit. Itu pasti ada gunanya. Nah sekarang, menyembuhkan apa enggak? Itu yang tadi Mas Angga bilang. Kalau kita bukan jualan kesembuhan ya, apalagi kemudian bisa tetap bertahan hidup, waduh itu lain cerita. Hidup atau mati SK-nya bukan dari saya, SK-nya dari atas gitu ya. Itu lain cerita. Jadi kembali ke tadi, kalau sudah sakit, mencegah supaya nggak makin progres dengan fungsi antioksidan. Dan kemudian harapannya tentu saja dengan lebih sehat, meskipun udah ada penyakit, daya tahan hidupnya lebih panjang. Itu aja sih. Tapi nggak ada yang bilang, oh ini gara-gara makan ini. Jadi seperti yang cerita di Jepang zaman bahela gitu ya. Itu yang cerita zaman bahela di Jepang, yang kartun yang selalu ditayangkan di awal, itu saya rasa juga kaisar-kaisar Jepang itu juga makannya sebagai pencegah penyakit ya, untuk menjaga kesehatan. Orang Jepang itu orang yang paling tahan hidup gitu ya. Usia pensiunnya 70 tahun lebih. Karena memang makanannya, lifestyle-nya itu ya. Jadi mereka justru makan sejak mereka belum sakit dong, bukan setelah sakit kan. Kan mereka sejak lahir makan terus dengan lifestyle seperti itu. Sehingga mereka mungkin punya daya tahan tubuh yang baik, jarang sakit, dan umurnya lebih panjang. Oke. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa orang Jepang dibilang kayak begitu? Karena sangat banyak bukti yang sudah ada di dunia ini, fakta orang Jepang itu umurnya lebih panjang. Contoh satu, kalau mungkin anak-anaknya dari ibu bapak yang ada di sini sering nonton kartun Jepang, anime gitu ya, itu aja orang yang bikin anime itu bisa tahan hidup sampai dia bisa bikin ribuan episode, belum meninggal-meninggal tuh. Sampai setua gimana itu masih kuat bikin apa segala macam gitu. Itu artinya umur dia udah panjang, ya dong. Pasti lebih panjang dari kita dong. Kayak episode ribuan. Buset, saya bikin ini aja video 3D yang biasa kalau di acara-acara Grand Elope atau apa kayak begitu aja, itu aja butuh waktu berapa bulan untuk bikin segitu. Gimana ini bikin 20 menit, 30 menit, itu aja udah lama. Contoh simpelnya kayak gitu, dan kita bisa kasih cari contoh lain. Oke, teman-teman, dan akhir kata saya cuma mau bilang berkaitan dengan pertanyaan tadi, pencegahan atau enggak. Kalau misalkan kita sekarang lagi sehat, kita ngerasa sehat lah, saya nggak bisa bilang kita sehat ya. Saya pun sekarang nggak kenapa-napa, cuman saya nggak bisa bilang diri saya sehat. Kalau kita sekarang mengabaikan source atau mengabaikan sumber daya kita untuk, atau gini deh, kita sekarang nggak meluangkan waktu, meluangkan sumber daya kita yang kita punya, mungkin dari ekonomi atau apa segala macam gitu untuk kesehatan. Di ujungnya nanti, yang saya juga nggak tahu kapan, pasti kita akan meluangkan waktu untuk sakit. Kita akan ribet sama sakit kita sendiri. Jadi, kalau misalnya kayak begitu, kenapa kita nggak coba dari sekarang? Kalau kita bisa maintain dari sekarang, kita bisa meluangkan waktu atau mungkin sumber daya yang kita punya untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ya kita ujung-ujungnya kita nggak tahu ya. Mungkin kayak saya tetap sakit kok, apa enggak ya kan? 10 tahun kemudian saya tetap sakit kok. Ya oke, sekarang saya bisa balikin. Tahu dari mana 10 tahun itu baru sakit? Bisa aja kalau kalian nggak konsumsi. Contoh, saya bukannya maksa ya, ini terserah kan, balik lagi. Cuman kalau misalkan kalian nggak konsumsi produk ini, bisa aja 5 tahun ke depan kalian sakit, bukan 10 tahun. Gitu loh maksudnya. Contohnya kan seperti itu, karena nggak ada yang pasti juga. Saya juga nggak bisa bilang pasti nggak akan sakit. Itu udah serem banget kan kalau udah bilang pasti nggak akan sakit. Saya udah bisa bilang orang immortal, orang udah nggak akan mati-mati gitu kan. Saya nggak berani juga ngomong kayak begitu. Tapi kayak kita mau ngomongin umur pun, kita mau bilang sekarang kalau mungkin nggak konsumsi ini, mungkin rata-rata orang Indonesia umurnya sampai 80 ya. Bisa aja teman-teman jadi 85, jadi mungkin hampir 90, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Tapi kan balik lagi, itu bukan tergantung dari produk kita aja. Itu tergantung dari lifestyle juga. Yang tadi Dr. Trevino ngomong bener banget, kaisar-kaisar Jepang apa segala macam kayak gitu. Mereka tuh konsumsinya tuh ikan yang belum ada pengawetnya, ikan ditangkap langsung kayak
yang kayak kita makan di tempat-tempat sushi di sini lah, gitu kan makanan mereka sehari-hari. Makanya kita juga ambilnya dari Jepang dan lain-lain. Seperti itu loh teman-teman. Jadi kira-kira itu aja cukup menurut saya. Terima kasih. Pas waktunya jam 5 kurang 30 detik. Terima kasih Dr. Trevino untuk waktunya, untuk sharingnya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia mendengarkan semuanya, sharing materi dan edukasi tentang kesehatan sampai hari ini. Sampai jumpa di acara hari Senin. Thank you dokter untuk Sama-sama, thank you waktunya. juga. Terima kasih Sampai perhatiannya. jumpa di acara berikutnya lagi. Nanti ada Dr. Trevino lagi pastinya juga. Saya udah bikin jadwal 2 bulan ke depan. Tenang aja teman-teman. Gak akan bolong. Mau ada libur kayak nanti ada 17 Agustus atau ada apa. Lu semuanya tetap ada. Saya akan tetap temenin teman-teman. Semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu edukasi teman-teman juga. Mungkin ke kerabat atau ke calon prospek dan lain-lain. Bisa membantu teman-teman juga untuk jalanin bisnisnya lebih cemerlang lagi ke depannya, jalanin bisnisnya lebih lancar lagi ke depannya. Karena kita berkaitan dengan kesehatan, kita harus, ya bukan harus sih, kita memang harus dengerinnya dari speakernya kalau bisa dokter, karena itu udah pegangan sebenarnya. Gitu loh ya, kira-kira teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Happy weekend semuanya. Thank you dokter. Thank you. Selamat berakhir pekan semua teman-teman. Sukses ya.